Pemirsa, masih bersama saya Akbar Hazana dalam Berita Aceh pagi ini. Untuk Anda yang baru saja bergabung, kami sajikan kembali 3 berita utama pagi ini. Persediaan beras di gudang Perumbulok Aceh lebih dari 20.000 ton atau mencukupi hingga 3 bulan ke depan. Penampungan sementara Balai Mesraya Banda Aceh yang kurang bersih menyebabkan sejumlah imigran Rohingya sakit. Budidaya tembakau rakyat semakin berkembang di sejumlah kawasan di Aceh Tengah. Gempa bumi bermagnitudo 6,6 yang terjadi di Kabupaten Aceh Jaya Sabtu siang tidak sampai menimbulkan kerusakan. Bahkan gempa bumi tersebut tidak sampai menyebabkan warga panik. Mereka tetap beraktivitas seperti biasa. Warga Kota Calang, ibu kota Kabupaten Aceh Jaya, masih menjalani rutinitasnya. Keramaian di pusat pasar Calang pun tak terpengaruh dengan gempa yang terjadi. Di tengah penolakan warga dan mahasiswa, imigran Rohingya yang ditampung sementara di Balai Mesraya Aceh BMA Banda Aceh justru dikunjungi Ketua MPU Aceh Tengku Faisal Ali. MPU yang merasa prihatin terhadap nasib para Rohingya lalu memberikan bantuan makanan dan pakaian untuk mereka. Kedatangan Ketua MPU disambut gembira oleh ratusan imigran Rohingya. Apalagi selama ini mereka kerap didera ketakutan terutama usai dipaksa pindah mahasiswa pada Rabu pekan lalu. Jika warga di daerah lain perayaan malam pergantian tahun berlangsung meriah, suasana di kota Banda Aceh biasa saja. Tidak ada pesta kembang api atau keriuhan trompet di ibu kota Provinsi Aceh. Meski tak ada perayaan, kepadatan arus lalu lintas di kawasan Simpang 5 pusat kota tetap terjadi. Warga masih berada di jalan-jalan protokol hingga dini hari. Mereka merupakan warga yang menikmati suasana malam tahun 2024 sambil mengitari kota Banda Aceh. Menjelang perayaan Tahun Baru 2024, jumlah calon penumpang di Pelabuhan Penyeberangan Ulelu Banda Aceh Minggu siang meningkat. Peningkatan jumlah penumpang lebih dari 2 kali lipat dari biasanya. Antrean calon penumpang di loket penjualan tiket kapal feri menonjol dibanding sebelumnya. Jumlah calon penumpang yang akan menyeberang ke Sabang, Pulau Weh pada Minggu siang mencapai 3.000 orang. Yang kami hormati dari Partai Meski jadwal pemungutan suara kurang dari 2 bulan, penyelenggara dan peserta pemilu di Aceh Barat Daya baru menggelar deklarasi pemilu damai. Deklarasi yang digelar pada Selasa siang ini untuk menyatukan komitmen menjaga iklim persaingan politik yang sehat. Deklarasi pemilu damai yang digelar di halaman kantor Bupati Aceh Barat Daya ditandai pembacaan ikrar pemilu damai, penandatanganan deklarasi, dan pelepasan burung merpati. Setelah berlarut-larut akibat kisru dengan DPR KPD, 5 anggota Komisi Independen Pemilihan KIP Kabupaten PD periode 2023-2028 akhirnya dilantik.
Pelantikan dilakukan oleh penjabat Bupati Pidi yang berlangsung di ruang serbaguna kantor Bupati setempat. Kelima komisioner KIP Pidi yang dilantik semua lelaki. Mereka adalah Ramli Usman, Azhari, Sufyan, Azharudin, dan Edi Kurniawan. Pelantikan anggota KIP Pidi berdasarkan surat keputusan KPU RI nomor 1678 tahun 2023. Rumah susun sederhana sewa atau rusunawa di Gampong Lampulo, Kuta Alam, Kota Banda Aceh terbakar pada Rabu siang. Kebakaran tersebut hanya melalap satu kamar lantaran penghuninya berjibaku memadamkan kebakaran sebelum petugas datang. Kerumunan warga dan penghuni rusunawa berkumpul di halaman bangunan tersebut. Penghuninya masih trauma terhadap kebakaran yang baru mereka alami. Meski tak menimbulkan korban jiwa, kebakaran membuat panik penghuni rusunawa. Jembatan penyeberangan orang JPO di Jalan Tengku Daud Breeh, Lamprik, Banda Aceh tak terurus dan rusak. Tangga dan lantai banyak yang bolong. Sedangkan besi pagar jembatan sebagian nyaris terlepas akibat berkarat dan tidak ada perawatan. Kondisi jembatan banyak yang rusak sehingga membahayakan warga yang menyeberang. Padahal jembatan ini sangat dibutuhkan warga lantaran lalu lintas di kawasan tersebut cukup padat, sehingga jembatan penyeberangan sebagai solusinya. Warga Aceh Tengah mulai mengembangkan tanaman tembakau di kebunnya. Dari kebun warga, sedikitnya 3 ton daun tembakau diolah menjadi cerutu dan diperjualbelikan keluar Provinsi Aceh setiap tahunnya. Kabupaten Aceh Tengah bukan hanya terkenal dengan destinasi wisata dan kopi Arabica. Dataran tinggi Gayo ini mulai mengembangkan budidaya tembakau di kebun-kebun rakyat selain tanaman kopi sebagai andalannya. Kebun tembakau rakyat mampu menghasilkan tembakau untuk kebutuhan lokal dan luar daerah. Daun tembakau warga dibeli pengepul lalu dijemur di dalam rumah dengan waktu 1 bulan sebelum diolah menjadi cerutu. Salah satu sentra tembakau di Aceh Tengah adalah di Desa Kayupul, Kecamatan Pegasing. Warga Pegasing sudah mulai membuka usaha tembakau sejak 2018 lalu. Sebelumnya masih uji coba kan, 2018 merisetnya lah. Risetnya sejak 2018. Tiap tahunnya kita mendapatkan tembakau ini berapa banyak sih Bu? Apa per ton kah atau gimana Bu? Pernah nggak dihitung? Bisa per ton, tahun kan? Ya. Per ton. Per ton, berapa ton Bu? Kayak tahun 2021? 2 ton, 3 ton. Tapi naik terus? Itu gelondong tadi. Oh, terus naik dia. Petani juga merasa beruntung. Buka lahan baru, kadang kopinya ada buah, tak musim buah kan, bisa dibantu dengan ini, dengan hasil kopi, dengan hasil tembakau. Kita budayakan terus tani tembakau ya. Daun tembakau yang sudah menjadi cerutu dijual dengan harga antara Rp20.000 hingga Rp100.000 per batang. Selain pasaran lokal, cerutu tersebut dikirim ke berbagai daerah seperti Medan, Jakarta, Surabaya, hingga ke Papua. Saat menjalankan usaha tembakau, ibu 3 anak ini masih membuka usaha warung kopi Gayo di samping rumahnya. Warung kopi tersebut dikelola langsung oleh anaknya. Beragam jenis kopi disediakan untuk para pecinta kopi yang datang dari dalam dan luar Kabupaten Aceh Tengah. Tim Liputan melaporkan dari Aceh Tengah. Saudara, informasi tadi sekaligus menutup berita Aceh pagi ini. Saya Akbar Hazana beserta tim yang bertugas mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.